Shalom hari Minggu. Adik, salam sehat teman-teman. Oke, hari ini kita akan beribadah lagi. Jadi, untuk adik-adik semua, kita akan memulai peribadahan kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa dibawakan oleh Kakak Anabel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami melakukan peribadahan di hari Minggu ini. Berkatilah peribadahan kami agar kami bisa mendapat firman Tuhan. Itulah doa anakmu dan Yesus, kalau sudah berucap syukur. Amin. Amin. Yeay, kita sudah berdoa. Sekarang kita memuji nama Tuhan. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi. Lagu apa ya teman-teman? Lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, kita bernyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kalian aja ya berdua. Bersukacita kan semua? Teman-teman kita hebat loh. Dia mau bersukacita dan memuji nama Tuhan. Jadi untuk teman-teman semua, kita akan mengangkat pujian kita lagi. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Jangan lupa ya gerakannya teman-teman.
lagunya gimana? Jalan serta Yesus. Dibuatkan gerakannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi baca kitab suci. Jadi adik-adik semua ambil posisi duduk, ambil posisi berdoa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Adik-adik KKR, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Untuk itu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami boleh merasakan dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, agar kami boleh dengan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baiklah, firman Tuhan hari ini yang sampai kepada kita diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Sekarang kita bacakan sama-sama ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 begini firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Baiklah, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom buat adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini yang diambil dari kitab Kejadian itu dengan tema berbuat baik.
Nah, tema kita hari ini itu adalah berbuat baik. Ayo kita coba ulangi sekali lagi. Tema kita adalah berbuat baik. Nah, jadi di dalam kitab Kejadian itu menceritakan tentang kejahatan manusia. Nah, adik-adik tahu nggak ketika awal mula Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan seluruh ciptaannya, Tuhan selalu mengatakan bahwa semuanya itu amat baik. Semuanya itu sungguh-sungguh baik. Nah, tetapi kenapa ya di dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 7 di situ ada perikop yang menyatakan tentang kejahatan manusia. Nah, adik-adik tahu nggak kejahatan yang terjadi? Kira-kira kejahatan apa aja sih yang terjadi ketika itu? Yang pertama, itu dunia semakin rusak, semakin banyak kelihatan kejahatan. Yang terutama itu adalah pemberontakan oleh Adam dan Hawa. Nah, Allah memberikan aturan untuk tidak memakan buah mengenai yang jahat dan yang buruk. Tetapi Adam dan Hawa justru memberontak dan memilih untuk memakan buah itu. Sehingga hal itu yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua itu terjadi pembunuhan. Nah, adik-adik siapa yang tahu cerita tentang pembunuhan Kain? Nah, saudaranya sendiri loh yang membunuh dia. Yang ketiga, terjadinya kekejaman, terjadinya kekejian dan kerusakan sehingga membuat Allah menyesal karena dia sudah menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia sudah melukai manusia. Manusia melukai sesamanya. Manusia sudah melakukan yang jahat. Nah, adik-adik KKR yang dikasihi Tuhan, nih kakak ada cerita. Ini adalah salah seorang anak yang sedang apa sih mereka? Sedang bertengkar ya. Ini adalah anak yang sedang bertengkar. Nah, artinya mereka sudah melakukan yang jahat. Mereka tidak berdamai dalam hati mereka, justru mereka melakukan hal yang jahat. Melukai temannya. Nah, kemudian ada tindakan nih, ketika itu banyak terjadi. Adik-adik tahu nggak ini gambar pisau ya? Nah, ini adalah simbol untuk tidak melakukan pembunuhan ya. Nah, adik-adik ketika di dalam kitab Kejadian banyak terjadi pembunuhan, itu adalah salah satu hal yang dilarang Tuhan. Karena pembunuhan itu adalah salah satu cara merusak dan tidak melestarikan ciptaan Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada gambar seorang anak ya, dan ini ada gambar orang bertepuk tangan. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang egois ya. Dia sangat bangga mendapat pujian. Nah, ini adalah juga salah satu keegoisan manusia ketika itu. Kemudian gambar yang terakhir. Nah, kakak rasa semuanya tahu dong ya ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar pencuri. Nah, ketika itu sudah terjadi kejahatan di mana-mana. Ada pencuri. Nah, ini adalah beberapa tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan adik-adik. Nah, untuk itu tema kita hari ini itu tema yang mengajarkan kita untuk berbuat baik ya, sesuai tema kita hari ini, berbuat baik. Nah, adik-adik penasaran ya, apa aja sih perbuatan baik itu yang disenangi oleh Tuhan? Kita boleh lihat satu persatu. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi gambar tentang orang yang sedang mencuri, ini adalah gambar anak yang sedang menabung ya. Dia menabung. Nah, banyak ya manfaatnya kalau menabung. Kita bisa membantu orang lain dan kita bisa membeli apa yang kita butuhkan adik-adik. Untuk itu, mari kita menabung, berbuat yang baik. Kemudian ada gambar yang disenangi oleh Tuhan. Kita boleh lihat satu persatu. Nah, ini dia. Nah, kalau tadi gambar tentang orang yang sedang mencuri, ini adalah gambar anak yang sedang menabung ya. Dia menabung. Nah, banyak ya manfaatnya kalau menabung. Kita bisa membantu orang lain
dan kita bisa membeli apa yang kita butuhkan adik-adik. Untuk itu mari kita menabung, berbuat yang baik. Kemudian ada gambar nih, anak yang sedang menjenguk temannya ya. Temannya ini sedang sakit nih kakinya, pakai tongkat. Ini adalah sahabat yang sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Nah, ada rasa kepedulian terhadap orang lain dan tidak egois. Kemudian, nah, ini ada gambar seorang anak yang memberikan es krim ya. Nah, artinya dia mau berbagi kepada teman-temannya. Dia mau berbagi dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah perbuatan baik ya adik-adik. Dan yang terakhir, nah ini yang paling terpenting nih, karena ini ada hal yang paling sering. Kita melihat ada temannya yang sedang terjatuh dan ditolong. Nah, adik-adik siapa di sini yang ketika temannya jatuh malah ditertawain? Nah, itu bukan hal yang baik ya. Jadi ketika teman kita sedang dalam kesusahan, kita harus siap sedia dengan hati yang baik untuk menolong mereka, karena ini adalah perbuatan yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik ketika melakukan kejahatan, pernah nggak adik-adik dihukum? Nah, begitu juga seperti yang dikatakan dalam Kejadian tadi, Tuhan ingin menghapuskan semua ciptaannya, manusia, hewan yang melata, burung-burung di udara. Kenapa? Karena Tuhan menyesal, karena Tuhan melihat perbuatan manusia yang sudah semakin jahat, merusak ciptaan Tuhan, merusak dunia. Nah, untuk itu Tuhan ingin menghukum manusia. Adik-adik pernah nggak dihukum? Mungkin kalau di sekolah dihukum oleh gurunya untuk hormat bendera. Nah, itu adalah salah satu hukuman karena tidak melakukan yang baik ya. Karena hukuman itu akan selalu diberikan kepada orang yang tidak melakukan hal yang baik. Mungkin juga di sekolah disuruh membersihkan toilet karena mencontek atau tidak menyelesaikan PR. Nah, atau adik-adik kalau di rumah pernah dihukum oleh orang tua dengan tidak diberikan uang jajan 1 minggu. Nah, itu adalah salah satu hukuman. Mungkin karena adik-adik tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, hukuman itu akan datang ketika kita tidak melakukan yang baik. Nah, sekarang adik-adik mungkin saya mau dong hidup dengan tidak dihukum. Saya mau dong tidak kena hukum di sekolah, di gereja maupun di rumah. Nah, caranya apa? Caranya marilah kita berbuat apa yang Tuhan inginkan. Kita berbuat baik. Nih, sudah banyak ya contoh-contoh perbuatan baik. Lebih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh perbuatan baik yang harus kita lakukan sehingga kita disayang Tuhan. Nah, karena Tuhan itu melihat apapun perbuatan kita. Tuhan melihat setiap tingkah laku kita. Tuhan tahu pikiran kita. Ketika kita mau mencontek atau kita mau melukai teman kita, Tuhan tahu loh adik-adik. Nah, untuk itu kita harus jaga hati, jaga pikiran kita untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Nah, seperti ada lagu Mata Tuhan Melihat. Jadi sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Mata Tuhan melihat. 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Apa yang baik, yes. Apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik hati-hati. Makanya jangan melakukan yang jahat. Mari melakukan yang baik, karena itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak melukai hati Tuhan. Nah, sekarang tekad kita adalah berbuat baik. Tekad kita untuk melakukan yang baik. Sekarang adik-adik ikutin kakak ya. Nah, sekarang kita buat gerakannya. Berbuat baik, yes. Berbuat jahat, no. Nah, sekarang ikuti kakak ya. Berbuat baik, yes. Berbuat jahat, no. Nah, itu untuk adik-adik semua, itu boleh menjadi pegangan buat kita untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Nah, adik-adik, ini contoh-contoh tadi beberapa hal yang harus kita lakukan.
Sekarang kita tinggal praktekkan dalam kehidupan kita untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan kita, tidak melukai teman kita, tidak melukai hati orang tua, tidak melukai hati guru kita, dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Untuk itu, untuk menutup kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman Tuhan yang boleh menyapa kami, untuk kami melakukan yang baik. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan yang baik, meninggalkan kebiasaan buruk kami, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan sebagai ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami di dalam kehidupan kami untuk tidak melukai teman kami, untuk tidak sombong, dan melakukan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Jadi adik-adik semua, kita akan bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Kita bertepuk tangan ya teman-teman. Semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Jadi adik-adik sekalian, saat ini kita memasuki doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada kami hingga saat ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami semua Tuhan, anak-anak KKR, agar dapat berbuat baik kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, dan kepada semua sekeliling kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Tuhan yang berkati persembahan kami ini agar berguna bagi gereja Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan agar apapun yang mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini juga Tuhan kami berdoa pada COVID-19 yang masih melanda di dunia kami ini. Tuhan yang berkati agar kami semua anak-anak Tuhan tidak terkena dalam virus corona ini. Kami akan tetap menjaga kesehatan kami satu persatu. Hanya inilah doa kami yang kurang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari adik-adik semua kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Jadi teman-teman sekalian, minggu depan jangan lupa ibadah ya. Dadah!